Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Robi Ngatun akan menyampaikan hasil kesimpulan dan refleksi atas pemikiran Ki Hajar Dewantoro setelah saya mempelajari modul 1.1. Pertama, dari dasar pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun. Artinya, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Untuk apa? Agar kita dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat anak tersebut, agar anak tersebut dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Dengan cara apa kita bisa melakukannya? Yaitu dengan semboyan yang sudah digaungkan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Manguntarso, Tut Wuri Handayani. Sebagai pendidik, kita di depan harus memberikan teladan yang baik, di tengah kita harus memberikan semangat, dan dari belakang kita memberikan dorongan. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang berikutnya adalah harus disesuaikan dengan kodrat anak. Pokok anak memiliki kodrat, yaitu satu, merdeka. Dalam artian manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Kemudian, kemerdekaan adalah sifat manusia yang berbudaya. Kemerdekaan itu mempunyai dua ciri dasar, yaitu secara lahir. Artinya, secara lahir dikatakan sebagai manusia yang bebas. Selanjutnya, secara batin dikatakan merdeka jika dia dapat mandiri. Kemudian, pengaruh pengajaran itu umumnya adalah memerdekakan manusia atas hidupnya lahir. Terus kemudian, sedang kemerdekaan yang secara batin itu terdapat dari pendidikan. Maka bisa dikatakan merdeka batin dapat diperoleh dari pendidikan, sedangkan merdeka lahir itu diperoleh dari pengajaran. Kodrat anak selanjutnya adalah bermain. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dengan bermain maka dapat membentuk budi pekerti pada anak? Di sini dapat dilihat budi pekerti itu berasal dari dua kata, yaitu budi dan pekerti. Budi artinya pikiran, kognitif atau cipta. Sedangkan arti yang kedua adalah perasaan, emosi, relasi atau rasa, dan kemauan atau kehendak atau karsa. Sedangkan pekerti itu adalah tenaga. Maka dengan adanya permainan sebagai contoh, permainan seperti congkak akan dapat membentuk budi pekerti pada anak-anak tersebut. Kenapa? Karena pada permainan congkak itu anak akan berpikir secara kognitif, menggunakan pikirannya. Kemudian akan timbul rasa, perasaan, emosi ketika dia bermain. Rasa. Kemudian di dalam dirinya juga akan timbul sebuah kemauan atau kehendak atau karsa, kemauan untuk menang, kemauan untuk ingin mengalahkan temannya. Terus kemudian pekerti, tenaga. Dari budi tersebut, dari pikiran, emosi, perasaan, rasa, kehendak, itu akan kemudian menjadi satu, menjadi tenaga untuk melakukan permainan tersebut. Jadi jelas bahwa dengan bermain, dengan kodrat anak bermain, maka akan dapat terbentuk budi pekerti yang baik.
Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang selanjutnya adalah pendidikan yang berpihak kepada anak. Maksudnya adalah pendidikan tersebut bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta hak, tetapi untuk berhamba pada sang anak. Di sini jelas pokoknya pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih yang tak terbatas. Kemudian dimaksud pendidikan yang berpihak kepada anak adalah pendidikan yang berpusat atau berpihak kepada murid seutuhnya. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang selanjutnya adalah bukan tabula rasa. Di sini dijelaskan bahwa anak-anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Jelas bahwa anak-anak yang lahir di dunia ini itu sudah memiliki kekuatan kodratnya. Tentunya kekuatan kodrat tersebut masih bersifat samar-samar. Nah, tujuan dari pendidikanlah yang akan menuntun, memfasilitasi, membantu anak-anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Kemudian bagaimana cara menebalkan laku anak dengan kekuatan satu, kekuatan konteks dari diri anak dan kekuatan dari sosiokultural atau budaya lingkungannya setempat. Untuk dapat menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dapat dilihat dari tahap perkembangan usianya. Kemudian untuk dapat menebalkan laku anak dengan kekuatan sosiokultural atau budayanya dapat dilihat dari nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat di mana anak tersebut tinggal. Seperti yang telah disebutkan tadi, bahwasanya untuk menebalkan laku anak itu dapat dengan kekuatan sosiokultural atau budayanya. Pesan dari Ki Hajar Dewantoro bahwa pendidikan adalah tempat persemian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, kebudayaan dan pendidikan adalah satu kesatuan yang utuh. Kebudayaan yang dimaksud adalah sebuah peradaban, sebuah cita-cita masyarakat yang ingin kita bentuk sebagai bangsa. Mimpi kita sebagai bangsa, itu semua kita semaikan benihnya. Kita mulai kerjakan dari apa yang kita kerjakan di pendidikan. Atau karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi, pikiran, perasaan, kehendak, atau kemauan. Pekerti adalah tenaga, sehingga dari cita, rasa, karsa atau karya dan pekerti tersebut akan menimbulkan keseimbangan atau keselarasan hidup. Dan hal ini dapat dilatih dengan pola pembelajaran yang menghadirkan beberapa permainan-permainan yang berada di masyarakat seperti permainan gamelan dan menenun. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro selanjutnya adalah tentang budi pekerti. Budi pekerti, kemudian dasar pendidikan
Kemudian dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang berikutnya, bahwa pendidik itu ibaratnya adalah seorang petani, di mana seorang petani itu hanya dapat menuntun tumbuhnya tanaman yang ia tanam. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanamannya, memberi pupuk dan air, serta membasmi ulat ataupun jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman yang mereka tanam tersebut, agar tanaman tersebut dapat tumbuh dengan baik dan subur. Begitu pula dengan seorang pendidik. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya kodrat anak sehingga anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya yang setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian hasil refleksi sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah 1. Peran guru masih mendominasi sehingga pembelajaran belum terlihat berpihak kepada murid, masih berpihak kepada guru-guru sebagai pusat pembelajaran. Yang kedua, hasil belajar berupa nilai, angka menjadi orientasi utama. Yang ketiga, fokus menyelesaikan materi pembelajaran selama 1 semester tanpa memperhatikan tingkat penguasaan murid terhadap materi. Belum memahami karakter siswa secara menyeluruh. Dan selanjutnya, belajar di kelas sebaiknya dengan suasana yang hening, tenang, murid diam dan cukup mendengarkan. Perubahan setelah mempelajari modul 1.1 adalah 1. Tugas guru adalah menuntun murid untuk menemukan keselamatan dan kebahagiaannya dengan memberikan teladan yang baik, memberikan semangat dan dorongan. Yang kedua, murid memiliki kodrat merdeka dan bermain, sehingga pembelajaran harus didesain sedemikian rupa sehingga murid dapat merasakan kebahagiaannya dalam belajar. Yang ketiga, murid bukanlah kertas kosong, tapi dia telah dibekali kodratnya, maka guru mempunyai tugas untuk berusaha menebalkan garis samar tersebut agar nampak sebagai budi pekerti yang baik. Yang keempat, lebih memahami karakteristik siswa secara menyeluruh. Dan yang terakhir adalah berusaha untuk menghadirkan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Refleksi tindakan yang akan saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1 diantaranya adalah 1. Melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran untuk memahami karakteristik peserta didik. Yang kedua, menghadirkan pembelajaran yang di dalamnya memanfaatkan IT atau percakapan abad 21. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat kepada murid. Yang keempat, mengutamakan penanaman budi pekerti. Yang kelima, menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan wali murid untuk memantau perkembangan murid. Yang keenam, belajar untuk lebih bisa berhamba kepada murid, mendidik dengan penuh keikhlasan, suci hati, dan kasih sayang, serta bebas dari segala ikatan dan jarak.